Tidak ada yang pernah benar-benar ingin tinggal di rumah itu. Rumah tua berdiri sendirian di ujung jalan tanah, dikelilingi sawah dan kebun bambu. Jika malam tiba, angin yang melewati, bambu akan mengeluarkan suara seperti bisikan, bukan desiran biasa, tapi seperti orang berbisik pelan sambil menahan tangis. Warga desa menyebutnya rumah Wening. Bukan karena sunyi, tapi karena terlalu banyak suara yang pernah hilang di sana. Raka baru pindah ke desa itu 2 minggu lalu. Ia seorang guru honorer, menerima penempatan tanpa banyak bertanya. Yang ia tahu hanya satu, rumah itu murah. Terlalu murah. Saat pertama kali melihat rumah tersebut di sore hari, Raka sempat ragu. Cat dinding mengelupas, pintu kayu berwarna coklat tua dipenuhi bekas goresan, seperti dicakar. Apa ini bekas kucing, gumamnya. Namun saat jarinya menyentuh bekas goresan itu ia merinding. Goresan itu terlalu dalam untuk ukuran hewan. Pak Lurah yang mengantarnya hanya berkata singkat, "Kalau malam, jangan pernah jawab suara apapun dari dalam rumah." Raka tertawa kecil. "Pak, saya bukan anak kecil." Pak Lurah tidak ikut tertawa. Malam pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Hanya suara jangkrik dan angin. Namun tepat pukul 02.13 Raka terbangun. Ada suara langkah kaki di dalam rumah. Langkahnya pelan, diseret. Raka duduk di kasur. Napasnya tertahan. "Siapa?" tanyanya. Langkah itu berhenti. Kemudian terdengar suara perempuan. Lirih seperti dari ujung lorong. "Raka, dek, kamu sudah pulang?" Raka membeku. Tidak ada satupun orang di desa yang tahu namanya. Kecuali Pak Lurah. Suara itu terdengar lelah, seperti orang yang lama menunggu. Ia hampir menjawab, namun teringat pesan Pak Lurah. Raka memilih diam. Beberapa detik kemudian suara itu berubah. "Kenapa kamu diam saja?" Nada suaranya menjadi lebih berat, lebih dekat. Langkah kaki kembali terdengar, kini lebih cepat. Diseret, diseret, diseret. Raka menutup telinganya, memejamkan mata, dan membaca doa seingatnya. Tepat saat langkah itu berhenti di depan pintu kamarnya, suara tersebut menghilang. Jam dinding berdetak kembali normal. Pukul 02.14. Keesokan harinya Raka mencoba bertanya pada warga sekitar. Tidak ada yang mau bicara banyak. Wajah mereka selalu berubah pucat saat mendengar nama rumah Wening. Akhirnya seorang nenek penjual sayur berkata pelan, "Dulu, ada satu keluarga tinggal di situ." "Terus kenapa, Nek?" Nenek itu menatap Raka lama. Mereka tidak pernah keluar lagi. Menurut cerita 10 tahun lalu, seorang pria bernama Wira tinggal di rumah itu bersama istrinya dan anak perempuannya yang masih kecil, Naya. Suatu malam warga mendengar teriakan. Kalau kalian penasaran dengan cerita lengkapnya dan ingin merasakan sendiri ketegangannya, jangan sampai ketinggalan. Klik link YouTube yang ada di bio, TikTok sekarang dan siapkan diri kalian untuk pengalaman.